Selamat siang Bu. Siang. Perkenalkan kami dari kelompok SBK kelas 15 ada tugas wawancara. Jadi kami memilih Ibu sebagai narasumbernya, yaitu tentang bimbingan konseling. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan diri Ibu? Perkenalkan, nama Ibu Mawaddah Latifah Hasibuan. Hai, halo. Saya Ibu guru di SMA 18 itu mulai dari 2015 sampai dengan sekarang. Jadi kurang lebih itu sudah mau 9 tahun. Dan Ibu itu lulusan dari Universitas Bimbingan Konseling di tahun 2014. Mungkin itu aja yang Ibu sebutkan. Oke. Nah, berhubung Ibu adalah guru bimbingan konseling, jadi kami khususnya saya akan bertanya tentang bimbingan konseling juga. Nah, pertanyaan pertamanya, apa manfaat dan fungsi bimbingan konseling di sekolah menurut Ibu? Tentunya kalau manfaat sama fungsi kita bilang, sosok bimbingan konseling itu sangat diperlukan di sekolah. Kenapa saya bilang? Karena tidak semua guru bidang studi itu memiliki kemampuan atau keterampilan seperti bimbingan konseling dalam menangani siswa. Itu makanya penting, dan yang perlu kalian garis bawahi, bimbingan konseling itu bukan hanya tempat siswa bermasalah, tetapi dari bimbingan konseling itu kita bisa berbagi tentang perencanaan karir. Lanjut, pertanyaan keduanya, kalau Ibu menangani kasus, nah pasti Ibu akan berbicara dengan siswa yang berkaitan untuk mencari sudut pandangnya, betul kan Bu? Nah, bagaimana Ibu tahu jika siswa itu yang menjadi pelaku itu berbohong atau tidak? Ya, jadi pada saat Ibu kuliah pembelajaran bimbingan konseling, ada beberapa cara yang kita ketahui untuk mengetahui si anak itu berbohong pada saat menjelaskan atau pada saat memberikan informasi. Jadi pada saat menangani permasalahan di sekolah, ada beberapa siswa memang yang tidak langsung jujur, ada juga yang langsung jujur. Biasanya kita mengamati itu dengan perilakunya. Seperti ini, contohnya kalau dia sedang berbohong, biasanya dia cenderung tangannya bergerak-gerak atau bola matanya putar kanan putar kiri. Dia tidak fokus terhadap teman bicaranya atau lawan bicaranya. Dari situ kita bisa menyimpulkan atau mengamatilah bahwasanya si anak ini memberikan keterangan yang tidak benar. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, saya akan mengambil satu kasus Bu, contoh kasus handphone hilang. Nah, bagaimana menurut Ibu solusi yang terbaik untuk kasus tersebut? Kalau kasus handphone hilang, dari dulu memang sebenarnya kita sudah melakukan pengumpulan handphone sebelum jam belajar masuk. Hanya saja itu terpotong pada saat situasi COVID, sehingga handphone itu sangat penting dan perlu digunakan di masa itu. Salah satu itu cara kita agar tidak ada lagi kehilangan di sekolah. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu dianya sendiri pun tidak bertanggung jawab atas barangnya, teledor. Giliran dianya yang salah, tapi tuntutan orang tuanya tetap ke sekolah. Ujung-ujungnya sekolah yang harus bertanggung jawab, padahal anaknya yang tidak pas menjaga barangnya. Itu salah satu cara untuk mengurangi kehilangan handphone yang ada di sekolah. Berarti solusinya adalah mengumpulkan handphone sebelum jam pelajaran. Sebelum jam pelajaran. Dan dipulangkan sebelum 5 menit bel. Menurut Ibu itu sudah cara yang efisien atau ada cara lain yang lebih efisien menurut Ibu? Sejauh ini setelah adanya kejadian berapa bulan lalu dan kita sudah melakukan pengumpulan handphone selama kurang lebih 2 minggu, kejadian-kejadian seperti itu sudah mulai terminimalisir. Jadi secara tidak langsung memang cocok kita lakukan itu di sekolah. Dan ada juga permasalahan bukan hanya sekedar handphone, banyak juga anak-anak yang menggunakan handphone di saat jam belajar. Jadi itu juga yang memperkuat kita harus menyimpan handphone di saat jam belajar. Jadi
setelah mewawancara Ibu, saya dapat sudut pandang baru mengenai bimbingan konseling. Berarti bimbingan konseling itu bukan sesuatu hal yang menyeramkan, tapi menjadi wadah kita menyelesaikan masalah, bercerita. Oke Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Maaf mengganggu, itu saja. Oke, terima kasih kembali. Ya Bu.